Jadi jangan pernah lupakan sejarah, mari kita hargai sejarah, apalagi para pendirinya. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ngomong-ngomong soal kemerdekaan, pasti ujung-ujungnya akan bahas sejarah bangsa Indonesia. Tapi kalian tahu nggak sih, 17 Agustus itu ulang tahun gereja kita loh, GBI Cimanggis, gereja yang diberkati untuk memberkati. Nah, gue yakin banyak juga dari kamu nih yang belum tahu sejarah gereja kita dan perjuangan para perintisnya. Daripada penasaran, simak terus episode kali ini bersama podcast Jardu, Share the Light. Aduh, saya belum lahir kayaknya itu kan. Aduh, saya mesti lihat contekan dulu ya. Halo, gue Melati, mewakili generasi-generasi muda yang juga tentunya penasaran banget sama sejarah perjalanan GBI Cimanggis. Nah, di sini kita akan ada 2 tamu spesial, yaitu ada Ibu Gembala. Halo Tante Joyce, shalom. Halo Mel, shalom. Luar biasa. Apa kabar nih Tante? Luar biasa bersama Yesus. Keren, puji Mantap. Tuhan. Mantap. Dan juga di sini ada Kandre. Halo Kandre. Halo Mel, halo semuanya yang dengerin. Semoga baik-baik ya. Amin. Puji Tuhan ya, semua pada luar biasa karena kita bersama Yesus luar biasa. Luar biasa. Oke nih, seperti yang tadi saya bilang kan 17 Agustus itu adalah hari ulang tahun GBI Cimanggis. Nah, itu tanggal berdirinya atau bagaimana sih Om Kandre dan Tante Joyce? Ayo, Andre tahu nggak? Aduh, saya belum lahir kayaknya itu kan. 17 Agustus 1991 kan? 91. Nah, itu sebetulnya adalah hari kita mulai pakai gedung yang saat ini kita pakai. Jadi bukan berdirinya jemaat. Karena jemaat GBI Cimanggis itu berdiri tahun 1968. Ya. Pan. Itu di tempat yang sekarang tempatnya berdiri Indomaret. Ya, waktu pertama kali. Dulu pohon duren tuh ya, Tan. Pohon Depannya. duren yang gede ya. Depannya, yang sampingnya apa tuh warung itu, nah itu pohon durennya. Nah, gereja kita sekitar di Indomaretnya lah gitu. Ya, jadi terus kemudian kan karena kecil, jemaat semakin banyak, terus gitu kita beli tanah sebelah ini yang kita sekarang tempati. Nah, itu kita bangun mungkin sekitar bulan April 1991, lalu diresmikan tepat pada tanggal 17 Agustus 1991. Gitu Mel, ceritanya. Jadi tanggal 17 Agustus itu ditetapkan karena kita baru pertama kali masuk di gereja yang sekarang ini ya Tante ya? Betul sekali. Jadi awal terbentuknya itu jemaat tahun 1968. 1968. Iya. Bukan di tanggal yang sama Tante, bukan di 17 Agustus. Bukan, yang saya dapat informasi saya nggak tahu persisnya ya, mungkin sekitar bulan April begitu ya. Tanggalnya nggak ketahuan tanggal berapa. Yang saya tahu cuma tahunnya 1968 aja. Begitu. Oke, jadi 17 Agustus adalah hari di mana kita pertama kali memasuki gedung yang sekarang kita pakai, teman-teman. Ya. Nah, di tahun ya, 1991 ya, Tante? Betul. Gimana, Bre? Dan 17 Agustus 91 itu diresmikan oleh Wali Kota Depok. Ya, oleh Wali Kota siapa namanya saya lupa. Kolonel apa tuh? Edioso Marta Dipura. Itu dia. Oke, nah buat kamu yang dengerin juga perlu tahu nih siapa aja sih perintis yang dulu merintis gereja kita. Boleh nih Tante Joyce atau Kak Andre tolong sebutin siapa aja perintis waktu itu, terus jumlah jemaat awal dulu ada berapa Tante dan Kak Andre?
Nah, kalau saya sih sebenarnya posisinya pernah berbincang-bincang dengan Bapak Gembala tuh tentang awal mulanya. Jadi saya juga bukan saksi hidup ketika itu, cuma banyak dengar, lalu apa yang saya dengar saya tulis, lalu itu pun melalui proses pengedit lagi. Tapi itu pun hasil editan terakhir itu filenya saya belum ketemu lagi. Jadi untuk perintisnya di awal-awal, puji Tuhan kita masih punya saksi hidup, yaitu Ibu Gembala nih Mel nih. Ini penting banget. Silakan Tante. Ya sebetulnya saya bukan saksi. Ya, saya sebetulnya bukan saksi hidup. Saya dapat ini sedikit beberapa informasi ini dari Pak Sundung dan Pak Palar Pasaribu. Ya, jadi memang katanya sih ini kan jemaatnya dimulai dari pertamanya sebelum ada gereja, beribadah di gereja tuh mereka ada persekutuan di rumah-rumah beberapa orang keluarga. Nah kemudian pemilik tanah itu yang namanya Om Yusin itu terus mendirikan gereja, membangun gereja di situ yang saya tadi katakan yang tempatnya Indomaret ya pada tahun 1968 begitu. Dan perintisnya tadi nanya ya, perintisnya itu jadi saat itu gereja itu digembalakan oleh pendeta RTH Sihombing almarhum ya, yang kemudian beliau mulai tahun 74 keluar dari Cimanggis mulai mengembalakan gerejanya sendiri di belakang Abot gitu ya, di Sidam di situ. Nah, dan Pak Sihombing itu mungkin kayaknya dibantu juga oleh beberapa mahasiswa atau siswa dari Petamburan yang sedang belajar di Petamburan ya. Itu disebutkan oleh Om Musia, ada Om Peng Hong atau Om Abdil Halim, kemudian ada yang namanya Lihi Bayen, Sabar Sinaga, betul ya Pak Andre ya. Terus kemudian Pak Yakob Nahwai juga begitu perintis. Kan tadi ditanya perintisnya. Nah kalau jumlah jemaat saya kurang tahu. Itu nggak ada yang bisa kasih data. Orang-orangnya sudah berangkat. Jadi saya nggak dapat datanya tuh. Ya. Begitu, Mel. Kalau untuk kira-kira berapa tuh Tante jemaat awal-awal mula-mula nih? Kira-kira anggap aja itu nggak penuh ya. Anggap aja nggak penuh. Kalau itu gereja, muat nggak ya 100 ya? Saya rasa mungkin ya anggap aja 50, 40 sampai 50 mungkin ya. Mungkin juga nggak sampai kalau mula-mula banget ya. Nggak sampai. Gitu. Nggak ada lagi sih soalnya yang tertinggal sekarang bisa menceritakan. Sayang sekali. Oke. Terus kenapa sih Tante sama Om yang ditunjuk untuk mengembalakan di GBI Cimanggis pada saat itu? Nah, jadi ceritanya gini nih. Ceritanya tadi kan udah sampai tuh tahun 68 sampai 74 kan pendeta Sihombing tuh. Kemudian pendeta Sihombing keluar mengembalakan ada gerejanya sendiri. Nah, pada tahun 74 itu gereja itu tidak ada gembalanya lah ya. Nah, kemudian itu Om Sundung datang tuh, diutus oleh Bapak Pendeta H.L. Sanduk yang saat itu adalah Ketua Sinode Gereja Betel Indonesia. Ya, diutus datang dan 2 tahun kemudian juga datang Ibu Elizabeth. Ya, waktu itu belum menikah, tapi setahun kemudian menikah, jadi ada Pak Palar juga. Ya, demikian juga dengan istrinya Pak Sundung ya, Ibu Leni. Kemudian mereka bersama-sama tuh melayani. Jadi ganti-gantian aja dengan ada yang namanya satu lagi namanya Pak Yakub Suharto. Ya, mereka ganti-gantian. Nah, terus akhirnya itu waktu itu tadi saya bilang sama Pak Yakub ya.
Belum Pak Yakub Nawawi, oh ya belum. Nah kemudian udah tahun 74 Pak Siombing keluar, kemudian Pak Sundung, Pak Yakub itu, aduh saya mesti lihat contekan dulu ya. Gimana ya Mbak Dre ya ceritanya? Aduh saya jadi. Nah, jadi kalau yang saya dengar dari Pak Gembala itu setelah Pak Sihombing di tahun 74 tidak lagi mengembalakan GB Cimanggis, tahun 74 sampai 78 itu beberapa siswa dari Petamburan, mahasiswa ya dari Petamburan itu diutus sama Pak Senduk untuk melayani di GB Cimanggis. Nah, di tahun 78 itu Pak HL Senduk, pendeta HL Senduk, pendiri GBI, mengutus Pak Yakub Nahuai. Oh iya. Yang saat itu sudah kembali dari Korea ya Tan ya. Betul, ya. Ya begitu. Ya. Saat itu Pak Yakub melayani di GBI Kuitang. Ya. Betul. Dan Kuitang itu, GBI Kuitang itu pemiliknya juga Om Yusin yang memiliki tanah gereja itu. Nah, iya. Ya. Nah, ya saya jadi dapat lagi nih, nyambung lagi nih. Lalu dia mengembalakan dan akhirnya GBI Cimanggis itu ditetapkan sebagai cabang dari GBI Kuitang. Ya. Nah, saat itu juga ada seorang hamba Tuhan yang bernama Bapak Hukom yang selalu diutus oleh Pak Yakub untuk melayani setiap minggunya, dan Pak Yakub hanya melayani saatnya 1 kali sebulan untuk melayani perjamuan kudus. Ya. Nah, mungkin karena satu dan lain hal, jadi Pak Yakub cuma 1 kali dan jemaat merasa nggak punya gembala gitu ya, nggak punya gembala dan minta supaya dikirim seorang gembala. Nah, pada saat itu ya Pak Hosea waktu tahun 79 pulang dari pelayanan di Sangir, kami melayani di Asem Lama yang digembalakan oleh pendeta Senduk ya di GBI Asem Lama. Nah, saat itu kebetulan Om Yusin ini ada hubungan keluarga dengan Pak Senduk. Jadi beliau minta, tolong dong kirim saya seorang gembala sidang yang bisa melayani ya dengan secara tetap. Seingat saya kalau tidak salah waktu itu sebetulnya Om Ho itu menunjuk seorang pendeta yang lain ya. Tapi kemudian anak mantunya yang bernama pendeta Gerungan itu dia berkata begini, lah Pak, ini kan ada Hosea nih, nggak melayani nggak apa-apa. Memang walaupun namanya melayani, saat itu Om Hosea sedang menjadi supirnya anak-anak sekolah minggu di Asam Lama. Jadi kayaknya ada sampai 1-2 bulan deh atau lebih setiap minggu antar jemput tuh anak-anak sekolah minggu. Nah, akhirnya karena Om Ho akhirnya setuju, karena secara ini kan muridnya Om Ho juga, Om Hosea itu. Kemudian dia bilang, ya udah oke, nanti Hosea hari Minggu depan kamu pergi ke Cimanggis ya bersama dengan Om Yusin, dan kamu mulai menggembalakan di situ. Nah, itu Om Hosea mulai sejak itu datang ke sana ke Cimanggis dan mulai melayani di situ sejak mulai tanggal itu. Walaupun saya saat itu belum ikut ya, belum ikut. Dan pada waktu Om Hosea didoakan, ditabiskan sebagai gembala sidang, itu saya juga ada. Saya itu kira-kira baru sekitar bulan Mei tahun 83. Jadi gitu ceritanya, Mel. Oke, Tante. Makasih ya, Tante. Jadi paham nih kenapa Tante Joyce dan Bapak Gembala yang ditetapkan di GBI Cimanggis. Ya, nah, Tante mau tanya lagi nih, masih penasaran nih tentang jemaat mula-mula kemarin, jemaat mula yang tadi dibilangin kan 40 jemaat ya, kurang lebih ya Tante ya? Iya. Nah, Tante masih inget nggak jadwal ibadahnya seperti apa? Berapa kali ibadah gitu, Tante? Oh, kalau
Kalau yang saya tahu tentu, kalau yang awal-awal saya kurang tahu ya. Saya tentunya tahunya hanya sejak tahun 83 itu. Ya kita cuma 1 kali ibadah. Kayaknya jam 10 pagi ya. Nah kalau yang tentang, ya betul-betul. Jam 10 pagi, terus ada juga sekolah minggunya ada setelah ibadah itu. Terus kemudian atau sebelumnya saya agak lupa juga. Dan ada ibadah pemuda kalau nggak salah sama ibadah wanita. Ada. Kalau untuk ibadah sekolah minggunya kan? Ya cuma sekali gabung ya. Jadi setelah kita ibadah, karena kan kita cuma punya ruang ibadah 1, gitu ya. Terus saya lupa juga mulai kapan kita mulai mengadakan ibadah anak-anak batita dan balita. Itu kita pakai ruangan di tempatnya rumahnya keluarga Pak Pasaribu, yaitu boleh dibilang di belakangnya gereja ya. Ada rumahnya kecil ya, ada 2 ruangan, yang satu untuk anak batita, yang satu untuk anak balita, begitu. Nah kalau mau ngomong ibadah apa, saya juga lupa tuh tahunnya, tetapi anak sekolah minggu itu mulai ibadah, ada mengenal ibadah bukan hanya Natal dan Paskah, tetapi juga Jumat Agung dan kenaikan, bahkan juga Pentakosta itu mulai di gereja itu ya. Tapi saya juga nggak bisa kasih data tahun berapa, kita nggak ada yang catat itu. Gitu. Oke, kalau kira-kira nih, kan tadi kan dari 1 kali ibadah ya Tante ya, bisa jadi 3-4 kali ibadah itu tahun berapa ya Tante? Oh itu udah dipindah di gereja yang sekarang. Itu tadi saya bicara di gereja yang lama ya. Kalau di gereja yang sekarang, sebentar, 3 kali ibadah mungkin kayaknya tahun berapa ya? Tahun 90-an ya? Kalau kita waktu diresmikan itu baru, Andre tahu nggak ya, Dre? Mungkin kayaknya baru 2 kali ibadah apa ya? Apa baru 1 kali ya? Saya lupa ya itu. Iya, setahu saya sih tahun 2000-an itu baru 3 kali ibadah. Belum gitu ya? 4 kali. Kalau yang 4 kali tahun berapa? Mungkin tahun 2000 ke atas ya, tahun 2005-an mungkin, setelah kita dapat pelayan dari kerjasama GBI Bogor itu loh. Bisa jadi. Nah ini kita nih kurang nggak ada yang mencatat semua. Untuk kalian nanti berikutnya dicatat semua ya, Mel. Supaya ada sejarahnya untuk generasi berikutnya. Siap Tante, siap. Ya. Oke nih Tan, jadi puji Tuhan berkembang luar biasa ya GBI Cimanggis ini ya Tan ya. Nah untuk suka dukanya itu seperti apa yang Tante alami sendiri gitu sebagai Ibu Gembala? Suka dukanya waktu pertama kali saya masuk, itu kan si Bia baru umur 3 tahun tuh. Sebentar, 83. Enggak 3 tahun, baru 2 tahun berarti, karena itu Januari 83 ya, kan si Bia kan lahir tahun 80. Ya kan berarti baru 2 tahun ya, baru 2 tahun. Nah suka dukanya, ya Pomosia itu kan orangnya kalau udah diperhatikan, dia memang perhatikan banget. Jadi saya sering ditinggal di rumah, kami kan nggak ada kendaraan ya. Oh ya, waktu pertama kali kami masuk di situ di Cimanggis, waktu itu kami belum pun pindah nih ke Pondok Duta ini. Memang hanya beda sebulan sih ya, hanya beda sebulan, tapi dalam sebulan itu lumayan naik motor. Jadi dari waktu itu kita tinggal di Kelapa Gading, tapi jangan pikir Kelapa Gading sekarang ya, Kelapa Gading yang jelekan ya, yang di sebelah belakangannya deh. Nah itu kita naik motor. Jadi saya ingat tuh kalau naik motor hujan-hujan ya si Bia saya pakein plastik kakinya biar nggak kebasahan sepatunya, terus pakai jas hujan, kita naik motor. Nah waktu udah pindah di sini ya, Pomosia ya
banyak keluar tentunya ya, banyak keluar rumah, kita banyak ditinggal. Nah, kadang-kadang ngerasa, aduh, rasanya banyakkan mikirin jemaat daripada mikirin keluarga gitu awal-awalnya. Karena bayangkan kan saya sendiri baru sebentar ya, saya itu tahun 83 ya. Saya itu kembali dari Belanda tahun 79, lalu tahun 80 kan kami menikah. Tahun 83 sudah ditetapkan jadi gembala sidang. Jadi itu saya rasa agak terlalu pendek sekali periodenya untuk menyesuaikan. Dan saya untuk menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan di Indonesia sini. Jadi semuanya serba saklek, semuanya harus serba teratur. Nah itu buat saya pribadi ya suka duka ya. Ya sayangnya Om Hose udah nggak ada, jadi nggak bisa cerita apa sih dukanya. Beliau sukanya pasti melayani ya. Saya juga sukanya yaitu boleh melayani. Tapi ditanya banyak duka apa sukanya, sama aja lah. Gitu. Nah, mungkin saya boleh tambahin nih, Tan. Tapi bisa dikoreksi kalau salah. Saya pernah dengar cerita dari Om nih. Jadi Mel, waktu itu yang para pelayan atau pendeta yang bertugas di GBI Cimanggis itu, karena mereka dari Jakarta ke Cimanggis, Jakarta Cimanggis gitu, kendaraan susah katanya. Yang ada masih banyak truk-truk, belum ada angkot 3741 tuh gitu. Jadi harus numpang truk, numpang mobil bak gitu. Jadi nggak ada yang kuat di GBI Cimanggis. Mana, maaf ya, persembahannya sedikit katanya, bahkan nggak dapet katanya gitu. Tapi Om Hosea semangat gitu, walaupun harus menempuh jarak yang jauh, walaupun istilahnya nggak dapat apa-apa, tapi Om Hosea setia sampai meningkatkan semangat dan keimanan jemaat dengan Mars GBI Cimanggis itu, Gereja Bethel Indonesia Cimanggis gitu. Nah, jadi dari sekian banyak pelayan Tuhan, ternyata Tuhan merancangkan Om dan Tante di GBI Cimanggis dengan kesetiaan, ketaatan, pengorbanan yang luar biasa. Nah, satu lagi yang sering saya dengar dari Om itu, ketika sudah pindah ke Cimanggis, nggak langsung di Pondok Duta kan, tapi ngontrak dulu di tempatnya Ibu Lupis yang udah almarhumah juga. Nah, di situ katanya kalau makan itu beli sayur kangkung, jadi Om sama Tante batangnya doang, Mel. Gitu. Daunnya buat anak-anak. Gitu ya, Tan. Iya, betul. Itu luar biasa memang. Ya duka, ya mungkin dinikmati aja ya, Tan, ketika itu. Ya, mungkin buat Om itu ya dibilang duka, tapi kan Om Hose memang nggak pernah ungkapkan ya, selalu terima aja padanya ya. Kalau ngomong tadi Pak Andre singgung tentang kolekte, ya memang begitu, karena itu kan gereja punya Om Yusin ya. Jadi awalnya ya memang luar biasa, dari mana terus Tante mau makan ya, saya nggak tahu tuh, juga lupa tuh, mungkin burung tuh agak kirim ya. Tapi memang waktu awalnya begitu, Mel. Jadi karena belum ada keteraturan dari, nggak ada organisasi, nggak ada siapa mimpin siapa, siapa pegang bidang ini tuh nggak ada sama sekali ya. Jadi ya setiap minggu setelah kebaktian ya Om Hose harus bawa itu persembahan, lalu Seninnya diantar ke rumahnya Om Yusin gitu. Itu suka luar biasa banget. Banyak sih sebetulnya ya, tapi masa saya ceritain semuanya. Oke, luar biasa banget ya Tuhan kita ya. Amin. Iya. Luar biasa. Oke, tadi kan Kak Andre menyinggung soal Mars GBI Cimanggis nih. Kapan sih Kak pertama kali Mars GBI Cimanggis itu dinyanyikan? Nah, kapan tuh Tan ya? Saya juga nggak tahu mulainya kapan. Tapi yang pasti di gereja ini ya, di gereja sekarang di gereja baru, ya. Sebentar saya pikir ya. Sekitar tahun bener saya nggak ingat itu. 91 berarti Tan?
Itu udah belum ya? Kayaknya belum ya memang ya. Setelah itu kali ya. Setelah itu, aduh saya benar-benar coba ya mesti nanya yang lain nih nanti. Yang ingat ya, saya benar-benar nggak tahu. Cuman kan itu memang lagunya dari Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Dari lagu itu kan sebetulnya kan. Oh Tuhan, Engkau baik buat saya. Terus jadi Cimanggis. Udah sampai sekarang itu saya juga, aduh benar-benar saya nggak ingat dah itu kapan. Berarti yang menciptakan lagu ini Om Jose ya Tante? Ya iya Om, betul. Cuma nadanya ya dari lagu lain gitu. Berarti bisa nih ya sebelum selesai podcast kita nyanyi bersama-sama ya Tan ya? Agak Gereja Bethel Indonesia. Aduh. Tapi yang terakhir yang gereja yang diberkati untuk memberkati itu kan kalau nggak salah usulan dari almarhum Pendeta George Tapeheru kayaknya ya. Benar nggak? Benar ya, ketika seingat saya, iya. Iya. Itu berarti sebentar ya 2020 2019 Baru ya. Sebelum itu baru mungkin ya sekitar tahun itu 2018 2017-18 lah. Oke, iya 2019 beliau datang yang terakhir, iya. Betul. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang jadinya diberkati untuk memberkati ya Tante. Iya. Amin. Dan kayaknya memang gereja lain kayaknya nggak ada bikin mas-mas seperti itu ya. Maka itu Pak Pendeta Tommy Smith kalau datang ke sini kan, ke gereja kita kan selalu, ini yang paling dia ingat lagunya. Di gereja lain nggak ada katanya. Iya sih Tan, saya juga ke gereja lain juga belum ada sih lagu Marsnya ya. Belum ada ya? Juga. Iya. Oke, untuk Kak Andre nih, tadi kan Tante Joyce ya. Kak Andre tahun berapa sih gabung di GBI Cimanggis? Dan gimana suka duka selama beribadah di GBI Cimanggis jadi pelayan? Oke, kalau saya awalnya waktu itu GBI Cimanggis punya cabang di Villa Pertiwi itu. Saya sekolah minggu di situ sekitar tahun 90-an ya sampai 94-an deh. Nah, tahun 94 baru saya pindah sekolah minggu di GBI Alpha Omega Cimanggis. Sampai itu masih pakai Alpha Omega ya. Itu Alpha Omega Cimanggis. Nah, tahun 94 tuh Mel. Kalau sekarang berarti udah berapa tahun ya? 30-an kali ya. Gitu Mel. Nah, suka dukanya ya banyakan sukanya, namanya juga beribadah, mencari Tuhan di bawah bimbingan Om Jose Tante Joyce. Nah, itu ya pasti sukanya banyak. Nah, kalau dukanya dulu dari saya tinggal di Jati Jajar, Naterman, ya kalau nggak ada ongkos ya jalan kaki pulang sekolah minggu siang-siang gitu. Tapi ya itu bagian dari proses ya, bagaimana kita menikmati ibadah itu sendiri. Gitu Mel. Oke nih, untuk Tante Joyce dan Kandre juga ada, saya juga pernah bertanya-tanya kenapa sih nama GBI kita GBI Alpha Omega gitu Tante. Dan Kandre mungkin bisa dijelaskan arti dan maknanya dan siapa yang menciptakannya gitu Tante dan Kandre. Siapa yang nyari? Ya nggak bisa nanya, orangnya udah nggak ada. Itu Mose tuh memang yang jadi dulu kan namanya GBI Alpha Omega karena memang dari BPH minta supaya setiap gereja memberikan nama ya, namanya gereja apa gitu. Nah kita ya Om Mose yang memberikan nama Alpha Omega. Nah alasannya apa Om Mose nggak pernah cerita ya, nggak pernah sampaikan kepada kami. Dan beberapa tahun kemudian Sinode GBI bilang ya jangan lagi nama itu tapi pakai nama jalan. Nah itu sebabnya sekarang kita nggak pakai lagi nama itu sebetulnya ya. Tetapi memang orang-orang yang sekitar sini jemaat-jemaat kita yang lama taunya gereja kita namanya Gereja Bethel Indonesia Alpha Omega, disingkatnya AO. Gitu Mel ya. Kak Andre mungkin ada yang mau ditambahin?
soal nama gereja? Udah sih Mel, yang jelas ya pastikan Alpha Omega kan gelar atau sebutan untuk Tuhan Yesus ya, yang awal dan yang akhir gitu. Iya, betul. Jadi sekarang nama gereja kita GBI Cimanggis karena dari Sinode menyarankan untuk nama jalan ya Tante ya? Betul. Akhirnya kita pakai GBI Jalan Raya Bogor, kilometer 35 Cimanggis. Itu. Mantap Tante. Oke, dan Kak Andre, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita kali ini, bisa kita nyanyikan Mars GBI Cimanggis ya Tante ya? Mungkin Mel sebelum nyanyi nih, saya mau pesan-pesan untuk anak para pemuda Bethel Indonesia Cimanggis dan yang mendengarkan bahwa sejarah ini penting. Kalau kita nggak tahu sejarahnya, ya rasa cinta kita nggak akan sedalam. Dimana kalau kita tahu pengorbanannya, tahu sejarahnya, tahu awal mulanya gitu. Jadi jangan pernah lupakan sejarah, mari kita hargai sejarah, apalagi para pendirinya. Nah, bersyukur juga masih ada Tante Joyce yang dari awal mula gitu ya, bersama-sama dengan kita sampai saat ini. Mari kita tetap taat setelah kita dengar ini, pengorbanannya, ketaatan, kesetiaannya. Mari kita taat, berakar, bertumbuh, berbuah di gereja lokal kita. Gitu Mel. Siap, terima kasih Kak Andre pesannya. Tante Joyce mungkin ada pesannya sebelum kita menyanyikan lagu Mars GBI Cimanggis? Nggak ada lagi, cukup gitu aja Mel. Cukup. Iya. Oke Tante, boleh pimpin Tante. Pakai begini masa. Udah pokoknya sama lah kayak Pak Andre ya. Pokoknya kalian nih yang selanjutnya harus dicatat ya. Semua apa-apa yang kalian lakukan, kerjakan apa yang terjadi gitu ya. Maka itu harus aktif. Jadi tahu semua apa kegiatan-kegiatan gereja, apa yang terjadi, boleh catat ya, yang lahir siapa, yang meninggal siapa gitu. Oke, kita nyanyi yuk. Yuk. Ayo, Tan. Oh dulu kan ambil suara dulu kan ya, gereja gitu ya. Oke. Gereja. Ya, ayo deh. 1, 2, 3. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Gereja Gereja Indonesia Cimanggis. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Aduh, salah dong itu. Terima kasih Kak Andre. Ya, sama-sama. Sama-sama, Oke. Mel. Wah, ternyata seru ya ngomongin perkembangan GBI Cimanggis. Banyak banget tantangan yang kita alami, tapi kita bisa lihat campur tangan Tuhan yang luar biasa. Buat kalian yang dengerin, kita jangan cuma mentok, cuma tahu sejarah GBI Cimanggis aja ya. Tapi tugas kita sekarang terus jalanin dan mendukung visi misi yang udah Tuhan kasih untuk gereja kita. Yaitu dari Lukas 1 ayat 17c, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Makasih banget buat Tante Joyce dan Kak Andre untuk waktunya, udah mau sharing-sharing ke kita. Kapan-kapan kita undang lagi ya Tante dan Kak Andre ngobrol di podcast kita. Siap. Oke, Mel. Siap, Mel. Biar Tuhan Yesus yang selalu kasih kesehatan dan kekuatan, terutama untuk Tante Joyce ya Tante. Tetap semangat. Kak Andre juga Oke. semangat berkat Tuhan. Kalian juga semangat ya, anak-anak muda ya. Ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan dan happy birthday untuk GBI Cimanggis. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Merdeka. Merdeka ya Tan. Mari kita nyatakan iman kita bahwa kita diberkati untuk memberkati sesama kita. Haleluya. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Gereja Bethel Indonesia Cimanggis. Gereja yang diberkati untuk memberkati. Gereja yang diberkati untuk memberkati.
yang diberkati untuk memberkati. Haleluya. Kita diberkati untuk memberkati.